Bela negara tidak sekedar mengangkat senjata. Bela negara tidak sekedar ikut serta dalam perang. Bela negara juga tidak sekedar mewajibkan militer bagi warga negaranya. Lantas, apa sebenarnya dari konsep dari bela negara tersebut? Konsep pertahanan negara atau bela negara sendiri itu ditemukan dalam budaya-budaya kuno seperti zaman Romawi dan Yunani. Warga negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk membela kota dan negara mereka dalam keadaan darurat. Menurut Qoidir Basri, bela negara itu diartikan sebagai sebuah sikap, tekad, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, terpadu, teratur, serta berkelanjutan dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Sebenarnya, konsep dari bela negara ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara fisik dan non-fisik. Menurut seorang ahli bernama Sutarman, beliau itu berpendapat bela negara itu dapat dilakukan menggunakan fisik maupun non-fisik. Dalam konteks ini, fisik yaitu berarti keikutsertaan kita dalam kegiatan militer atau apapun itu yang mengandalkan otot dan fisik. Sedangkan non-fisik lebih condong ke arah partisipasi partisipasi aktif kita terhadap tanah air, menggunakan pikiran, dan perlu digarisbawahi, tidak selamanya menggunakan pikiran. Cukup dengan kita berpartisipasi aktif bagi bangsa dapat dikatakan sebagai bela negara. Mungkin kita bisa bilang zaman nenek moyang kita itu pasca kemerdekaan Indonesia bela negara kebanyakan masih menggunakan fisik, dan ini tentu saja berbeda dengan zaman kita sekarang. Bela negara di zaman sekarang itu lebih kebanyakan menggunakan non fisik, dimana untuk informasi populasi di Indonesia sendiri itu 27,94% didominasi oleh generasi kita, Gen Z. Disinilah kita dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam bela negara meskipun tidak harus mengangkat senjata ataupun dengan mengikuti kegiatan wajib militer. Salah satu contohnya, pada saat gue SMA, gue pernah menjadi petugas upacara. Bukan pemimpin, melainkan bagian yang pembaca doa. Hal yang gue pengen tekankan di sini, dari contoh implementasi yang gue lakukan itu sudah termasuk contoh kecil dalam bela negara di zaman sekarang, karena kita masih menjaga tradisi yang telah diwariskan sedari zaman Indonesia baru merdeka hingga sekarang, dan tentu saja ini memiliki makna mendalam dalam banyak budaya di Indonesia. Upacara ini bukan hanya sekedar mengibarkan bendera nasional, tetapi juga mengandung simbolis yang kaya dan bermakna. Kita memperingati hari-hari nasional di Indonesia. Meskipun sekedar memperingati, ini termasuk dalam contoh implementasi bela negara, seperti peristiwa G30 SPKI, di mana kita sebagai warga negara Indonesia pasti selalu memperingati hari G30 SPKI dengan selalu memutar ulang tayangan di mana pembantaian 7 jenderal terjadi oleh PKI, dan itu membuat kita mengingat sejarah perjuangan para pahlawan. Selain G30 SPKI, kita juga dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai bentuk bela negara. Dalam hal ini gue juga memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan membuat time-lapse poster di mana poster itu bermakna Sumpah Pemuda tidak akan terlepas dari berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. The end of the day, gue cuma mau bilang terima kasih banget buat kalian yang sudah turut berpartisipasi aktif dalam bela negara dengan cerita dan versi kalian masing-masing. Semoga harapan gue kita sebagai penerus bangsa di kalangan Gen Z dapat membuat Indonesia menjadi Indonesia emas, lebih maju dan berkembang menjadi lebih baik. See you.